Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Febrianti. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan membawakan edukasi tentang gizi pada remaja. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu gizi pada remaja? Baik, langsung saja. Apa sih itu gizi pada remaja? Jadi, gizi pada remaja adalah perilaku gizi dan kesehatan merupakan faktor penting pada prinsipnya. Seseorang berperilaku makan sehat jika aneka menu yang dikonsumsinya memberikan gizi seimbang. Gizi seimbang ini hanya dapat diperoleh dari beraneka ragam bahan makanan. Makin banyak ragam bahan makanan yang dimakan setiap hari, makin besar asupan gizi ke dalam tubuh. Kesadaran untuk pola makan sehat itulah yang sampai kini belum dimiliki kebanyakan wanita usia subur atau berusia muda atau remaja. Ada kecenderungan untuk makan di luar rumah, yaitu di tempat-tempat yang bergengsi dengan pilihan menu tidak seimbang asas gizi seimbang. Kesukaan makan fast food atau junk food seperti burger, pizza, dan fried chicken tidak menjamin kebutuhan gizinya. Keadaan ini bisa berdampak buruk akan mempengaruhi kesehatan organ reproduksi. Baik, selanjutnya di sini ada definisi. Reproduksi manusia membutuhkan zat gizi yang cukup. Asupan zat gizi harus diperhatikan agar mencapai kematangan seksual. Gizi seimbang akan menentukan kesehatan organ reproduksi. Selanjutnya di sini ada zat gizi yang berperan dalam kesehatan reproduksi. Selanjutnya di sini ada karbohidrat. Karbohidrat ketika permenstruasi tidak jarang remaja mengalami penurunan atau penekanan nafsu makan akibat hormon estrogen. Pengubahan asupan energi tersebut belum didukung data pasti. Ada yang berpendapat bahwa karbohidrat merupakan sumber peningkatan asupan energi selama fase luteal. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa konsumsi soft drink yang mengandung gula cenderung meningkat selama fase luteal. Dengan demikian, maka selama fase luteal terjadi peningkatan asupan makanan atau energi. Akan tetapi, remaja cenderung mengonsumsi fast food yang kurang akan zat-zat gizi yang secara tidak langsung akan menyebabkan tubuh kekurangan zat-zat gizi makro dan mikro. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan mempengaruhi fungsi organ tubuh dan tanggungnya fungsi reproduksi seperti gangguan menstruasi. Baik, selanjutnya di sini ada protein. Unit pembangun dari protein adalah asam amino. Arginin adalah asam amino yang berfungsi memperkuat daya tahan hidup sperma dan mencegah kemandulan. Sumber arginin dari bahan makanan adalah seperti ikan, daging sapi, ayam, dan kacang-kacangan. Kedelai dan hasil olahan seperti tempe dan tahu merupakan sumber phytoestrogen. Tahu yang terbuat dari kacang kedelai mengandung banyak isoflavon. Konsumsi tahu membantu merangsang produksi hormon estrogen selama menstruasi sehingga mengurangi peradangan serta kram menstruasi. Kemangi juga kaya dengan kandungan arginin.
Selanjutnya di sini ada lemak. Lemak memegang peranan penting sebagai sumber asam lemak esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan sebagai pengangkut vitamin larut lemak. Tubuh seorang wanita harus mempunyai simpanan lemak dalam bentuk jaringan adipose sebagai persiapan menyusui. Menstruasi wanita tidak akan teratur kalau tidak memiliki simpanan lemak 20% dari total berat badan. Asam lemak esensial seperti asam lemak omega 3 dibutuhkan tubuh seperti 3% dari energi total. Wanita dengan asupan asam lemak omega 3 yang rendah akan cenderung mengalami nyeri head atau dysmenorrhea. Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi asam lemak omega 3 dalam makanan sehari-hari akan mengurangi nyeri head. Seperti ikan tuna dan salmon mengandung asam lemak omega 3. Selanjutnya di sini ada vitamin. Jadi, vitamin adalah kekurangan zat gizi mikro atau vitamin dan mineral, mendorong kelebihan prostaglandin yang dapat memfasilitasi terjadinya dysmenorrhea. Agar remaja tidak mengalami gangguan head tersebut, dibutuhkan zat gizi mikro yang penting dalam mengurangi kejadian dysmenorrhea primer. Selanjutnya di sini ada vitamin A. Vitamin A merupakan zat gizi larut dalam lemak, esensial untuk mata, pertumbuhan, diferensiasi sel, reproduksi, dan integritas sistem imun. Kurang vitamin A atau KFA dikaitkan dengan asupan makanan mengandung vitamin A yang rendah. Frekuensi penyakit, infeksi yang tinggi, serta siklus reproduksi. Vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan berfungsi menangkal serangan radikal bebas terhadap dinding sperma dan ovum. Wortel, ubi merah, buah warna kuning dan oranye seperti mangga dan sayur daun hijau merupakan sumber beta karoten untuk maturasi sperma. Asparagus juga kaya dengan kandungan vitamin A dan C yang bermanfaat dalam hal kesuburan dan pembangkit libido. Kecukupan vitamin A untuk remaja dan dewasa adalah 500 sampai 600 RE per hari. Defisiensi mikronutrien dihubungkan dengan turunnya fungsi imunitas sehingga mempengaruhi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian infeksi selama meningkat pada ibu dengan defisiensi vitamin A. Selanjutnya di sini ada vitamin C. Vitamin C berfungsi meningkatkan kesuburan, memperkuat sistem imun, dan membantu penyerapan zat besi. Buah-buahan seperti stroberi, kiwi, avokat, jambu, jeruk, mangga, serta sayuran hijau kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan jumlah sperma dan mobilitasnya. Kecukupan vitamin C untuk remaja dan dewasa adalah 50 sampai 90 mg per hari.
Selanjutnya di sini ada vitamin E. Vitamin E sangat penting bagi sistem reproduksi. Vitamin E mendukung produksi sperma dan hormon-hormon seks serta mencegah kerusakan DNA. DNA sperma. Studi menunjukkan bahwa kerusakan pada DNA sperma dapat menyebabkan infertilitas. Kerusakan DNA tersebut terutama disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin E sebagai antioksidan dapat mencegah kerusakan DNA sperma. Studi juga menunjukkan bahwa perempuan yang mengonsumsi vitamin E 2 hari sebelum menstruasi terus-menerus dan 3 hari setelah menstruasi secara signifikan efektif mengurangi nyeri head. Sumber utama vitamin E adalah minyak tumbuh-tumbuhan, terutama minyak kecambah gandum dan biji-bijian seperti biji labu kuning. Minyak kelapa dan zaitun hanya sedikit mengandung vitamin E. Sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber vitamin E dalam jumlah yang terbatas. Kecukupan vitamin E untuk usia 10-12 tahun 11 mg per hari dan usia 13 tahun ke atas 15 mg per hari. Baik, selanjutnya di sini ada asam folat. Pada beberapa tahun terakhir, asam folat menjadi topik paling favorit. Mengingat perspektif pencegahannya cukup penting dan beragam. Asam folat diperlukan tubuh untuk pembentukan DNA dan RNA. Defisiensi asam folat mengakibatkan kelainan kongenital seperti neural tube defect atau NTD. Suplementasi untuk dewasa 1 mg sehari merupakan rekomendasi untuk keluarga yang pernah mendapat bayi NTD atau cacat kongenital lain. Suatu studi di Belanda selanjutnya di sini ada vitamin B6. Vitamin B6 dapat meningkatkan kesuburan wanita. Sumber vitamin B6 adalah ikan, ayam, telur, pisang, wortel, dan brokoli. Selanjutnya di sini ada vitamin B12. Diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 dapat menambah dan meningkatkan kualitas sperma. Sumber dalam makanan meliputi hati, daging merah, ikan, telur, dan susu. Selanjutnya di sini ada zat besi. Zat besi penting untuk transportasi darah dan oksigen di dalam tubuh. Kaum perempuan perlu menjaga keseimbangan proses ovulasi. Suatu studi menunjukkan bahwa 40% wanita yang mengalami masalah ovulasi menjadi subur setelah menambah konsumsi zat besi. Selanjutnya, di sini ada kalsium. Kalsium merupakan zat gizi mikro yang memiliki peran dalam mengurangi disminor. Selanjutnya, di sini juga ada kesimpulan.
Yang penting dilakukan untuk meningkatkan kesuburan adalah mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan beraneka ragam makanan. Mungkin cukup sekian video edukasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.